Terima kasih kepada Bapak Andi Taufan Garuda Putra selaku pembicara dan juga Mas Alam Syah Koto Hanza selaku moderator yang telah memandu sesi webinar yang sangat menarik seputar Digital Transformation in Financial Services. Kita masuki agenda berikutnya, di mana kita akan membahas tema yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan membahas terkait digital transformation in financial services yang dilihat dari sisi regulator. Nah, di sesi kali ini akan dimoderatori langsung oleh Wakil Ketua Komunitas Data Science Indonesia, pada Mas Nabil Bajri, kami persilahkan. Ya, terima kasih Laras untuk kesempatan dan openingnya ya. Dan selamat pagi semua, semoga masih dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabil Bajri. Hari ini saya akan menjadi host untuk sesi Financial Digital Transformation bersama pembicara kita, Bapak Imansyah. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara Data Science Weekend 2021 dengan tema Rebalancing the Power. Acara ini diselenggarakan oleh Data Science Indonesia, komunitas data science terbesar di Indonesia. Di sini kita membuka diskusi dan perspektif baru teman-teman mengenai dunia data saat ini dan juga pastinya saat mendatang untuk membuka wawasan kepada data dan tech talent mengenai tantangan yang akan dihadapi dan adaptasi yang harus kita lakukan. Apalagi di masa sulit pandemi ini dan bagaimana kita bisa melakukan rebalancing di masa pemulihan dengan menggunakan kekuatan pemanfaatan data. Sebelumnya saya ingin mengucapkan acara ini diselenggarakan atas dukungan dari beberapa pihak. Terima kasih kepada Microsoft, Esri, Jabar Digital Service, IKRA, dan Data Academy yang telah mensponsori acara ini. Terima kasih juga kepada media partner Diptek dan Lokadata, community partner AI for Impact, Female Geek, Jakarta Machine Learning, Arledis, dan Data Science Center Universitas Indonesia. Serta tentunya para pengisi acara yang membantu mewujudkan acara ini, dan tak lupa para panitia yang sudah mengorganize dengan baik acara ini. Jangan lupa share acara ini ke Instagram kalian masing-masing, dan jangan lupa follow Instagram DSW @datascienceweekends dan DSI ya @datascienceindo. Juga akan ada nanti giveaway bagi 10 pemenang berupa saldo GoPay senilai Rp 100.000 untuk tiap pemenang. Untuk detail bisa kalian lihat di Instagram DSW @datascienceweekends. Oke, sebelumnya saya mau intro dulu nih. Speaker kita di sesi ini ada Bapak Imansyah yang merupakan Deputi Komisioner OJK Institut dan Keuangan Digital di OJK tentunya. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik Mas Nabil. Oke, sehat ya Pak ya. Masih work from home Pak? Atau udah mulai ngantor? Hybrid Mas. Hybrid, oke. Udah ini Pak 25% ya Pak ya? Ya. Hybrid. Siap. Pak, mungkin spesial Pak di sesi ini nanti Bapak langsung bisa langsung presentasi ya Pak, dan nanti mungkin di sesi ini kita tidak ada sesi tanya jawab, tapi mungkin nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan menarik saya personally akan coba info ke Bapak ya. Baik, terima kasih. Oke. Baik Pak, untuk waktu dan tempat saya persilakan panitia mohon dibantu untuk share screen slide. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama mungkin kami dari OJK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kesempatannya untuk kami juga coba berbagi insight lah ya, dan juga beberapa pandangan terkait dengan bagaimana kita melihat transformasi di keuangan digital saat ini yang cukup masih berkembang. Saya tadi mengikuti paparan dari Amarta dan itu mungkin salah satu bentuk platform yang memang juga direcognize lah oleh OJK dalam konteks kita mencoba memberikan lebih banyak ruang untuk akses terutama bagi UMKM, bagi masyarakat yang masih boleh dibilang masih unbanked, dan itu mungkin juga ada banyak tersebar di banyak lokasi daerah-daerah pedesaan di seluruh Indonesia. Jadi kami sangat mengapresiasi semua peran serta dari platform-platform terutama P2P yang menjadi bagian dari ekosistem digital yang sekarang
keuangan digital yang sekarang sedang berkembang dengan sangat dinamis sekali. Nah, kesempatan pagi hari ini sesuai juga harapan dari penyelenggara, saya coba nanti menyampaikan beberapa hal, ada 4 topik yang mungkin nanti akan saya coba secara singkat berbagi view-nya. Yang pertama adalah terkait dengan pertanyaan mengenai bagaimana OJK melihat perkembangan keuangan digital sekarang dan kemudian apakah juga bagaimana kita kemudian memfasilitasinya dengan sandbox ataupun juga dengan apa yang kita sebut sekarang itu kita miliki satu perangkat di internal OJK yang kita sebut dengan Infinity. Nanti kami akan masuk ke sana. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengawasannya, regulasinya, kemudian nanti ada ke depan kita juga mau membangun apa yang kita sebut dengan subtek dan regtek, subfacility teknologi dan regulatory teknologi. Kemudian yang terakhir nanti adalah bagaimana itu semua kemudian harus difasilitasi dengan perubahan yang cukup fundamental di internal OJK sendiri. Nah, ini ada inisiatif kami di internal OJK untuk yang disebut dengan business process reengineering atau BPR, yang itu nanti harus juga mengadres beberapa isu termasuk yang perkembangan keuangan digital saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian semua, mungkin sebelum mulai saya terus terang aja pengalaman saya secara personal, saya dulu di 2016 ikut membidani POJK 77 terkait dengan P2P lending. Jadi mudah-mudahan itu menjadi background saya untuk bisa paham bagaimana tadi yang disampaikan oleh Amarta atau mungkin platform yang lainnya, bahwa kita sudah cukup maju duluan pada waktu itu OJK mencoba mengatur perkembangan yang cukup sangat pesat, karena pada waktu itu belum ada regulasi dari OJK terkait dengan P2P, dan itu konteks sandbox-nya juga sudah ada di dalam POJK 77. Konteks sandbox-nya mungkin bisa dilihat dari proses pendaftaran maupun proses pemberian izin P2P di versinya POJK 77 tahun 2016. Nah, saya masuk yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini hanya memberikan coba perspektif terkait dengan digitalisasi di sektor keuangan di tanah air ya. Di slide berikutnya mungkin boleh. Nah, ini kalau kita lihat, ini perkembangan fintech sekarang luar biasa. Kalau dilihat sudah mungkin di grafik paling bawah, grafik kiri atas yang paling bawah, P2P lending itu masih cukup dominan, kemudian juga diikuti dengan payment dan seterusnya. Beberapa masih dalam tahapan masih terus bertumbuh, tetapi in total kita sudah 369 fintech yang ada di Indonesia. Tentu ada jenis platformnya bermacam-macam, beragam macam, tapi ini semua paling tidak apa yang kita punya ini ada 2 regulatornya, satu OJK dan satunya BI. Nah, BI tentu sangat, Bank Indonesia maksud kami, dan BI tentu sangat concern dengan sistem pembayaran. Nah, di sisi mungkin kalau lihat detailnya ada sekitar 112 registered dan 37 yang berizin untuk P2P lending itu ada di OJK, 4 yang berizin untuk equity atau securities crowdfunding. Ini platform yang relatif mungkin membuka juga mungkin beberapa paparan terkait dengan equity securities crowdfunding, ini membuka juga peluang untuk investasi, bentuknya penyertaan begitu. Kemudian ada 87 yang terdaftar sekarang di kami, tercatat tercatat di kami di dalam konteks Digital Financial Innovation OJK. Itu ada sebenarnya ada sekitar 14 klaster, mungkin klasternya nanti bisa juga dibahas gitu ya, beberapa klasternya. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu semua, tadi juga udah disampaikan, ini kita coba lihat membangun suatu ekosistem keuangan digital yang relatif mereka saling melengkapi. Kalau tadi Amarta mengatakan bisa menggunakan juga platform ataupun juga channelnya lewat bank, kemudian juga bisa juga menjadi mitra BRI. Jadi tidak diciptakan inisiatifnya itu sebagai suatu kompetisi, tetapi saling memanfaatkan. Jadi tentu dengan basisnya adalah saling memperkuat governance dan IT risk management. Saya dulu di awal 2016
POJK 77 selalu mengatakan jangan terlalu mengatur P2P itu seperti perbankan, karena harus dibuat ruang mereka untuk bertumbuh karena masih masuk. Jadi pada waktu pengaturannya relatif minimalis, Mas Nabil dan Bapak Ibu semua bisa dilihat tidak terlalu memperketat lah ketentuannya seperti perbankan, prudential regulation. Tentu ini accelerate the use of IT pasti itu satu kondisi yang ya sebagai game changersnya mereka. Kemudian accelerate advance digital bank ini satu tantangan yang baru. Kemudian juga terakhirnya ya kita harus sebagai regulator ini masih dalam tahapan kita berdiskusi sangat intensif nih untuk menetapkan nanti regulator yang ataupun otoritas pengawasnya benar-benar siapa nih di dalam konteks beberapa fintech. Jadi Bapak Ibu semua, ini kalau dilihat yang sisi kanan itu kita bisa melihat beberapa banyak manfaatnya, tapi saya coba tik beberapa poin saja. Tapi yang pasti tadi sudah ditegasin atau paling nggak salah satunya adalah increasing financial access to micro, small, medium enterprise in remote areas. Nampaknya itu yang karena sudah tidak ada border lagi. Tidak ada kehadiran secara fisik lagi, dan itu mungkin salah satu nanti bisa berdampak pada bagaimana konteks biaya operasionalnya bisa ditekan sehingga transmisinya, efisiensinya menjadi lebih baik. Efisiensi lebih baik itu kemudian transmisinya bisa, mudah-mudahan ini suku bunganya tidak terlalu tinggi. Kalau apalagi mau compete dengan tadi beberapa penyedia dana yang tidak berizin atau mungkin disebutnya apa tadi lintah darat atau apalah begitu. Jadi pastinya semuanya itu adalah ada beberapa benefit yang akan didapat dari adanya perkembangan yang cukup masif digitalisasi di sektor jasa keuangan. Nah, konteks pengawasan OJK itu selalu dikatakan sampaikan juga message-nya oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Pak Wimbo Santoso, OJK akan akomodatif sifat polisinya. Boleh di slide berikutnya. Dan kemudian nanti akan coba membuat satu kondisi ekosistem yang sangat memadai untuk perkembangan fintech di tanah air. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, polisinya ada light touch dan safe harbor. Jadi benar-benar tidak terlalu ingin masuk terlalu dalam mengatur terkait dengan fintech ini, karena bagaimanapun juga kalau fintech itu kan startup. Jadi kalau kami mengaturnya terlalu ketat, terlalu banyak prudentialnya, ini fintech nggak akan bisa berkembang. Sehingga nanti manfaatnya tadi, misalnya increasing pendanaan untuk SME itu tidak akan tercapai karena kita mengaturnya sangat ketat. Nah, jadi itu yang kita coba gagas dari awal, sifatnya ada light touch and safe harbor. Tentu juga dengan adanya ketentuannya itu sifatnya nanti semacam pedoman, kemudian juga bisa menjadi kontennya tentu kita coba tailor supaya itu tadi tujuan daripada kita mengatur atau mengawasi fintechnya sesuai dengan harapan masyarakat atau pemangku kepentingan yang luas. Berikutnya untuk memfasilitasi itu kita mempunyai yang disebut dengan OJK Infinity. Jadi inovasi keuangan digital yang ada itu bisa kemudian masuk atau menyampaikan atau submit ke OJK, ke Infinity untuk supaya dilakukan assessment. Di slide berikutnya masih Mas, mohon maaf, balik. Slide sebelumnya, mohon maaf, slide sebelumnya. Jadi ini saya coba menyiapkan ataupun membawakan pemahaman bahwa OJK itu mencoba membangun ekosistem keuangan digital itu komprehensif itu. Jadi mulai dari kebijakan secara umum, kemudian regulasinya, kemudian ada sandbox-nya, kemudian ada model pengawasannya. Model pengawasannya itu nanti di beberapa regulasi bisa kelihatan. Kemudian juga ada bagaimana kita mencoba membangun kolaborasi dengan asosiasi, karena ini bagaimanapun juga perlu peran asosiasi. Kemudian juga kita juga menggagas bahwa ini pada akhirnya harus concern dengan perlindungan terhadap konsumen. Jadi ini satu
dimensinya supaya luas, supaya lengkap, sehingga mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada pelaku, juga kepada pengguna dari fintech ini dalam kemudian sehingga semua dapat benefitnya dari kehadiran fintech. Nah, kami kalau ditanya mengenai regulasinya, Bapak Ibu semua, itu kita mulai dari yang 77 2016 itu terkait dengan P2P lending. Kalau dilihat fiturnya di dalamnya itu lebih banyak prudential, kemudian juga ada peran dari pelakunya, dan kita juga concern dengan perlindungan konsumen. Kemudian di 2016 itu ada terkait dengan POJK 13 2018 itu terkait dengan Digital Financial Innovation. Ini seperti semacam payung, jadi agak sedikit lebih mencoba memfasilitasi berbagai macam kebutuhan dalam konteks pengembangan inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Karena itu bentuk pengawasannya lebih banyak market conduct, karena lebih banyak bekerja sama dengan asosiasi, terus ada sandbox-nya di sana untuk bisa memilah ini klasternya mana, kemudian nanti setelah selesai di dalam klasternya mereka harus melakukan pendaftaran atau perizinan kemana. Kemudian ada yang terkait dengan digital banking, itu POJK 12. Kemudian yang terakhir ini kemarin POJK 57 2020 itu terkait dengan securities crowdfunding. Nah, ini bisa dibaca Bapak Ibu semua bagaimana pola pengawasannya. Memang sepanjang yang kita pahami ya, kita ingin beberapa pelaku ini memenuhi compliance terhadap beberapa persyaratan yang kita buat di dalam setiap POJK tersebut. Lanjut. Nah, bicara mengenai sandbox, tadi ada wadahnya kami sebut Infinity, di POJK nomor 13 2018 itu disebut Infinity. Sifatnya itu adalah kita mencoba yang namanya sandbox, itu mencoba mengakses bentuk model bisnis dari inovasi keuangan digital yang disampaikan kepada kami, kepada OJK, dan itu ada tahapannya. Jadi ada application nanti masuk, kemudian ada juga sandbox-nya berlangsung, dan kemudian ada proses registrasi atau license. Nah, ini di bawah itu adalah gambar bagaimana bisnis prosesnya, mulai dari pertama sandbox sampai nanti keputusannya, sampai kemudian nanti baru rekomendasi pendaftaran atau perizinannya kemana. Jadi ini semua kami coba membuatnya secara flow-nya jelas, detail, dan ini tentu juga mengikut sertakan kami di internal dengan beberapa teman dari sektor perbankan, pasar modal maupun di KMB, dan tentu juga peran aktif daripada pelaku daripada inovasi keuangan digital. Nah, kami saat ini ada 86 inovasi keuangan digital yang ada, dan itu cluster di dalam 14 cluster. Jadi tidak hanya yang sifatnya itu adalah sudah jelas seperti P2P, tapi bisa saja dia bentuknya adalah supporting, misalnya saja inovatif credit scoring atau EQYC atau agregator dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dicoba semuanya dibedah, dicoba diakses di dalam lingkup regulatory sandbox-nya OJK. Berikutnya, ini waktunya 1 tahun di assess-nya di kami. Nah, dengan waktu kalau ada nanti bisa diperpanjang selama 6 bulan. Jadi itu adalah durasi maksimal satu inovasi keuangan digital itu di assess di dalam sandbox-nya OJK. Berikutnya, nah tentu perkembangan ke depan sudah sekarang mengemuka konsep mengenai subtek dan regtek. Ini sesuatu yang karena mungkin dengan inovasi keuangan digital sekarang orang sudah bicaranya big data, bicaranya kemudian artificial intelligence, bicaranya machine learning dan sebagainya. Karena itu ada Pak Ketua sendiri, Pak Wimbo juga menyampaikan message bahwa ada percepatan sebenarnya di internal OJK untuk juga mencoba migrasi dari yang selama ini dibangun untuk pengembangan pengawasan itu menjadi seperti full IT based supervision dan regtek oleh pengawas, oleh pelaku di sektor jasa keuangan. Nah, jadi kami sudah
coba juga mempelajari terkait dengan subtek dan rektek ini, tentu dengan kolaborasi dari konsultan yang ada, dan kita coba melihat bahwa nanti di dalam konteks subtek tentu nanti ada bicara juga market surveillance-nya, kemudian consumer compliance portal, dan seterusnya, itu juga di rekteknya. Tetapi pada intinya Bapak Ibu semua, kita bisa melihat bahwa ini ada banyak benefit dari subtek ini, karena bisa melakukan early warning detection terhadap kalau ada incompliance terhadap berbagai macam regulasi yang ada. Dan itu di kami juga sudah ada inisiatif untuk membangun data warehouse terintegrasi. Jadi data dari sektor perbankan, pasar modal maupun IKNB itu coba kami membuat taksonomi yang ada sehingga data itu bisa saling komunikasi. Kemudian kami bisa membangun suatu data warehouse untuk mensuplai big data analytics terkait dengan industri sektor jasa keuangan. Ya mudah-mudahan dengan itu kami kemudian bisa lebih terengginas untuk melakukan pengawasan baik terhadap existing incumbent industri yang ada maupun juga terhadap perkembangan inovasi keuangan digital yang berlangsung saat ini. Nah, beberapa pemikiran yang sedang sekarang disiapkan Bapak Ibu semua untuk konteks subtek maupun rektek ini tentu harus difasilitasi dengan pengembangan internal capacity dalam konteks pengawasan digital melalui satu inisiatif yang kami sebut sebagai inisiatif business process reengineering. Beberapa yang kemudian link dalam konteks business process engineering ini adalah tentu yang pertama Digital Finance Innovation Roadmap, kemudian ada Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia untuk tahun 2021-2005. Di perbankan punya satu dokumen khusus terkait dengan roadmap perbankan Indonesia dengan duration waktunya 2021 sampai 2024. Kami juga menyiapkan beberapa program inisiatif strategis bicara mengenai pengembangan pengawasan sektor jasa keuangan, dan kemudian bagaimana kita mengintegrasikan teknologi based financial service supervision. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian, saya cerita mengenai big data analytics, kami juga punya membangun data warehouse sekarang, dan itu semua nanti ujungnya adalah akan digunakan untuk pengembangan pengawasan sektor jasa keuangan, dan pengembangan pengawasan itu akan menggunakan teknologi sepenuhnya. Nah, jadi ini memang satu tantangan yang besar. Mudah-mudahan kami bisa lebih robust gitu melakukan pengawasan terhadap tidak hanya terhadap industri yang sudah ada, tetapi juga kalau kita lihat OJK itu sekarang harus mengawasi P2P, kemudian juga harus mengawasi juga securities crowdfunding. Tentu nanti ke depan juga akan ada banyak inisiatif yang terkait dengan digital banking, dan itu semua membutuhkan meningkatkan kapasitas dari SDM-nya OJK untuk bisa melakukan pengawasan dengan lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mas Nabil, dan mungkin juga beberapa hal yang mungkin terkait dengan apa yang sedang berkembang saat ini di internal OJK. Tentu tidak lepas semuanya adalah karena dengan pandemik ini semuanya kemudian mempercepat pemanfaatan teknologi gitu ya. Digital transformasi jadi makin masif ya Pak. Betul, sehingga memang mau nggak mau kemudian imbasnya kepada otoritas juga harus lebih dini gitu untuk mempersiapkan, otherwise nanti otoritas malah tertinggal. Karena ya seperti itu tadi, kalau untuk teknologi aja, untuk platform saja kami juga harus belajar banyak nih platformnya. Misalnya inovatif credit scoring itu bagaimana kita komunikasi dengan asosiasi yang punya anggota yang memang melakukan itu inovatif credit scoring, kemudian juga digital signature, EQYC, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Dan satu hal lagi mungkin pemerintah juga sudah lebih concern karena sekarang di dalam penyusunan RUU Omnibus Law sektor jasa keuangan itu fintech itu diadres tersendiri dalam satu klaster. Jadi pemerintah sendiri sudah sangat concern dengan perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan. Jadi ini sangat intensif pembahasannya, yang mudah-mudahan akan menjadi satu omnibus law yang menjadi panduan pedoman
bagi kita semua, baik itu di sisi regulator, pemerintah misalnya, atau BI dan OJK, dan juga pelaku, sehingga punya satu kesamaan pandang gitu bagaimana melakukan. Dan pada akhirnya adalah, kalau saya selalu mengatakan dan diskusinya, ini tidak lepas dari stabilitas sistem keuangan, karena kita nggak mau lagi karena gara-gara ini kita bercermin dari beberapa negara. Kan banyak tuh dulu cerita mengenai shadow banking yang tidak diatur, kemudian terjadi misalnya misuse dari dana yang dikelola. Tadi ada pertanyaan mengenai apakah dananya kembali dan seterusnya, itu karena less regulated gitu ya dulu, dan sekarang kita coba memitigasi supaya tidak nanti muncul risiko sistemik di sektor jasa keuangan. Karena kalau seperti P2P, saya mungkin mengingatkan saja, investor itu tidak hanya individual, tapi investor bisa saja lembaga korporasi, dan korporasi itu bisa saja bebas, bisa aja PT biasa, bisa saja koperasi, bisa saja bank. Mereka kan boleh saja ikut dalam sebagai investasi di dalam konteks satu platform gitu ya. Jadi kita harus menjaga itu semua, dan yang pastinya adalah perlindungan kepada konsumen. Konsumen itu bisa konsumen yang jadi investor maupun konsumen yang jadi pengguna. Itu kan yang pentingnya di situ. Mungkin saya stop di sini ya, Mas Nabil, mungkin boleh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya terima kasih, kami atas nama OJK menyampaikan terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan nilai tambah dari acara Data Science Weekend ini, dan kami terus terang aja sangat terbuka dan sangat apresiasi bila nanti ada kesempatan untuk berdiskusi lagi lebih panjang, lebih kemudian saling mengisi, memberikan masukan kepada kami di ranah regulasi, sehingga betul-betul kita benefitnya lebih banyak lah, atau manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya gitu. Itu kan yang lebih kita inginkan dari kehadiran teknologi di sektor jasa keuangan. Saya stop di sini, Pak Nabil. Saya kembalikan ke Pak Nabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Imaca, terima kasih banyak untuk sharingnya dan paparannya ya, Pak. Mungkin selepas ini nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya, Pak, untuk mungkin DSI bisa support gitu ya, Pak, OJK dalam hal teknologi khususnya. Nah, tapi mungkin sebelum nanti kita close, Pak, di siang hari ini, sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya ke Pak Imansyah dan untuk semua audiens yang sudah hadir ya. Stay safe and healthy, stay social distancing but digitally connected. Mari kita foto bersama ya, Pak. Imansyah, ini saya undang dulu rekan saya, Mas Alamsyah, selaku Ketua Data Science Indonesia. Kita foto dulu, Pak. Oke. Halo. Nah, Selamat siang, Mas Alam. Salam Selamat kenal. siang, Pak Iman. Terima kasih ya, Pak, atas pemaparannya pada siang hari ini. Oke, kita take a picture 2 kali ya. Foto pertama boleh. Saya tunggu Bapak sampai 3 kita foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya kedua bebas, Pak. Saya ganti gaya biasanya, Pak, kalau kedua. Oh gitu, saya ikut aja. Yes. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih Pak Iman. Terima kasih. Pak Iman, terima kasih. Oke. Mas Nabil, Pak Mas Alamsyah, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Pak. Ya. Sebelum tutup, saya ingin menyampaikan Data Science Weekend 2021 tanggal 26 sampai 28 Maret 2021 diramaikan oleh lebih dari 30 orang ahli di bidang bisnis, data, teknologi, riset, dan policy. Jangan lupa follow Instagram BSW @datascienceweekends dan DSI @datascienceindo untuk mendapatkan info, tips, dan program-program lain di DSI, dan tentunya ada giveaway di hari ini. #rebalancing the power dan #sebar semangat dari rumah. Saya Nabil Badri, undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.